Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi laporan bulanan teknik secara online yang akan dilakukan oleh setiap cabang. Pertama, buka menu rekapitulasi bulanan teknik. Saat ini, kita sedang berada di tampilan login untuk mengisi identitas. Masukkan username dan password yang sudah diberikan ketika pelatihan aplikasi dilakukan. Setelah data diisi, klik tombol login. Apabila username dan password yang dimasukkan benar, maka akan muncul notifikasi login berhasil, lalu klik OK. Di dalam tampilan berikut ini, hanya kolom keterangan nama cabang saja yang sudah terisi. Sementara untuk kolom keterangan nama kepala cabang, nama wakil kepala cabang, serta kolom-kolom keterangan lainnya belum terisi. Maka Anda harus mengisinya terlebih dahulu dengan mengklik tombol pengaturan. Pengaturan terdiri dari struktur jabatan, data umum cabang, dan data sumber. Pengisian data ini hanya dilakukan sekali pada saat pertama kali Anda melakukan login, dan data dapat diperbaharui ketika terjadi perubahan struktural. Pertama, kita akan mengisi data struktur jabatan. Isi setiap kolom sesuai dengan data yang diminta. Setelah selesai mengisi data, klik tombol perbaharui. Apabila pengisian data berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses. Perubahan data atau penambahan data berhasil. Kedua, mengisi data umum cabang. Untuk data yang bersifat desimal, maka penulisan koma digantikan dengan titik. Kemudian, isi setiap kolom keterangan sesuai dengan data yang diminta. Setelah selesai mengisi data, klik tombol simpan. Apabila pengisian data berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses. Perubahan data atau penambahan data berhasil. Ketiga, mengisi data sumber dan kapasitas. Sama seperti perintah sebelumnya, untuk data yang bersifat desimal, maka penulisan koma digantikan dengan titik. Kemudian, isi setiap kolom keterangan sesuai dengan data yang diminta. Setelah selesai mengisi data, klik tombol simpan. Apabila pengisian data berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses. Perubahan data atau penambahan data berhasil. Terakhir, lakukan pengecekan kembali apakah data sudah tersimpan atau belum. Apabila muncul tampilan seperti berikut, maka artinya data telah tersimpan. Apabila telah selesai melakukan pengaturan, selanjutnya adalah mengisi laporan bulanan teknik yang harus dilakukan setiap tanggal 27 hingga paling telat tanggal 30 setiap bulannya. Ini adalah contoh bagaimana cara menginput data untuk bulan Mei 2020 yang dilakukan pada akhir bulan Mei 2020. Dalam pengisian laporan bulanan teknik, pengguna harus mengisinya secara berurutan, dari atas hingga bawah, dari mulai data sambungan langganan hingga data perbaikan.
Jika pengisian tidak berurutan, maka akan terjadi error. Pertama, kita akan mengisi data sambungan langganan. Di sini terdapat dua buah tabel. Tabel sebelah kiri adalah tabel yang harus diisi, dan tabel sebelah kanan adalah tabel data yang diperoleh setiap bulannya dan tidak perlu diisi. Dalam pengisiannya, pengguna cukup menambahkan total pencapaian bulan ini. Misalkan, bulan ini mendapat penambahan sambungan rumah terpasang sebanyak 20, dan otomatis penjumlahan sampai bulan ini akan muncul. Apabila tidak ada penambahan, maka data diisi dengan angka 0. Lanjutkan pengisian data hingga semua kolom terisi. Apabila semua kolom telah terisi, klik tombol simpan. Apabila data berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi sukses, penambahan data berhasil. Selanjutnya, mengisi data distribusi, produksi, dan konsumsi. Isi sesuai cara dan aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan klik simpan, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Selanjutnya, mengisi pemakaian kimia dan spare part. Isi sesuai cara dan aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan klik simpan, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Selanjutnya, mengisi data pengurasan jaringan pipa. Data yang tersedia dalam tampilan berikut adalah data bulan bersangkutan saat Anda akan membuat laporan bulanan teknik. Dalam contoh, ini adalah data bulan Mei tahun 2020. Hanya data bulan Mei tahun 2020 saja yang akan muncul dalam tampilan ini. Data-data bulan sebelumnya tidak akan muncul. Saat pengguna ingin menambahkan data, klik tombol tambah data dan isi kolom sesuai pelaksanaan pengurasan yang telah dilakukan. Setelah mengisi dengan benar, pengguna harus mengklik tombol calculate untuk melakukan perhitungan secara otomatis. Apabila data di bawah telah terisi, klik simpan. Dan data akan tersimpan seperti tampilan berikut. Jika ingin melakukan perubahan data, maka pengguna harus mengklik tombol edit pada data yang akan diubah. Contohnya seperti ini. Jika data berhasil diedit, maka akan muncul notifikasi edit data sukses. Dan jika ingin menghapus data yang telah diinput, pengguna harus mengklik tombol hapus. Maka akan muncul preview data yang akan dihapus. Apabila pengguna ingin melanjutkan untuk menghapus data, klik hapus. Namun jika batal menghapus, klik batal. Jika ingin menambahkan data baru, lakukan seperti sebelumnya. Selanjutnya, mengisi data kebocoran pipa dinas pelanggan. Dalam pengisian data kebocoran pipa dinas pelanggan, sama halnya dengan mengisi data pengurusan jaringan pipa. Namun, ada perbedaan dalam pengisian tabel. Bisa disesuaikan seperti yang sedang ada dalam tampilan saat ini. Sama seperti sebelumnya,
ketika semua data telah diisi, klik tombol Calculate terlebih dahulu untuk melihat hasil perhitungan data di atas. Setelah itu, klik tombol Simpan. Dan akan muncul notifikasi sukses, penambahan data berhasil. Dan sama juga seperti pengisian form sebelumnya, untuk mengubah atau menghapus data bisa dilakukan dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, mengisi data kebocoran transmisi dan distribusi. Dalam pengisian data kebocoran transmisi distribusi, sama halnya dengan mengisi data pengurasan jaringan pipa. Namun, ada perbedaan dalam pengisian tabel. Bisa disesuaikan seperti yang sedang ada dalam tampilan saat ini. Sama seperti sebelumnya, ketika semua data telah diisi, klik tombol Calculate terlebih dahulu untuk melihat hasil perhitungan data di atas. Setelah itu, klik Simpan dan akan muncul notifikasi sukses, penambahan data berhasil. Dan sama juga seperti pengisian form sebelumnya, untuk mengubah atau menghapus data, Anda bisa menggunakan cara sebagai berikut. Selanjutnya, mengisi data barang inventaris. Dalam pengisian data barang inventaris teknik, sama halnya seperti pengisian pengaturan, hanya ditambahkan apabila terjadi penambahan data barang. Dengan cara klik tombol Tambah Aset. Apabila tidak ada penambahan data barang, bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, mengisi data perbaikan. Dalam pengisian data perbaikan, sama halnya dengan pengisian data sambungan langganan, pengisian produksi, distribusi, dan konsumsi, dan sejenisnya, hanya saja di sini akan otomatis terisi pada kolom jumlah kebocoran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut berasal dari data yang telah diisi sebelumnya. Melalui form data pengurasan jaringan pipa, kebocoran dinas pipa pelanggan, dan kebocoran transmisi dan distribusi. Lalu, apabila semua data telah terisi, selanjutnya simpan data dengan cara klik tombol Simpan. Dan apabila berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses, penambahan data berhasil. Apabila semua data telah selesai diisi, di sini disarankan untuk mencetak laporan sebagai tanda bukti bahwa Anda telah selesai mengisi laporan bulanan teknik. Data tersebut boleh disimpan ataupun dicetak. Terima kasih. Semoga aplikasi Labutek Online ini dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.